Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas update harga Bitcoin karena memang market crypto ini lagi hijau. Kita lihat nih ke depannya bagaimana, apakah kita udah bottom kemarin, apakah kita nggak akan turun lagi atau bagaimana. Saya kasih pendapat saya, not financial advice juga, ini hanya pendapat lah gitu ya, untuk edukasi dan juga entertainment. Nah, habis itu kita nanti bahas juga strategi investasi atau bagaimana nih strategi yang kita lakukan sekarang gitu ya, apakah lebih baik scalping, trading aja atau bagaimana. Nah, coba kita lihat dulu untuk crypto market update sekarang. The global crypto market cap is 1,28 triliun dolar ya, naik sekitar 8%. Jadi at least kalau misalnya kalian beli kemarin waktu di harga bawah, at least mungkin kalian udah profit sekitar 8%-an gitu ya. Kita bisa lihat Bitcoin naik 6%, Ethereum 8% kalau kalian beli seperti koin-koin Doge, Polkadot, lalu kalian bisa beli Binance juga, ini waktu murah, waktu jatuh gitu ya, ini kalian bisa udah at least ya udah profitan seperti itu ya. Jadi ini cukup bagus sebenarnya ya, kita bisa lihat seperti ini. Tapi apakah dengan tandanya seperti ini kita akan lanjut hijau lagi atau memang kita bakal ada mengalami bottom seperti itu ya, itu yang harus kita analisa sebenarnya. Nah, kita coba lihat dulu dari teknikalnya secara luasnya gitu, secara 4 hour time frame. Kemarin kita sempat turun kan, jatuh kalian tahu. Lalu di sini kita ada resisten nih sebenarnya. Ini pun kita baru break hari ini, baru 8 jam yang lalu ya. Kita bisa lihat ini. Nah, ini kita break. Ini resistennya apa nih? Kalau kalian tahu ini kenapa kuat banget resistennya seperti ini. Nah, kalau kita perhatiin sebenarnya di resisten ini 29.900-an. Ini adalah bottom kita nih yang sebelumnya. Waktu kita turun di bulan Mei, waktu kita turun jatuh nih ya. Nah, ini adalah support. Ini support yang menahan seperti itu ya. Makanya di sini menjadi resisten juga karena kita udah di bawah. Jadi ini resistennya cukup kuat gitu ya. Tapi kita berhasil breakthrough this resistance. Jadi kita udah berhasil keluar dari resisten ini dan sekarang kita masuk lagi ke dalam channel kita nih. Channel descending parallel channel kita nih yang seperti ini. Nah, sebenarnya ini cukup bagus kalau kita lihat sekarang. Kalau candlenya closing sekarang ini udah cukup oke, karena saya lihat ini akan menjadi poin yang krusial, yaitu level ini nih, level 31.300. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa bermain lagi relatif stabil lagi lah di sini, lalu bisa mulai melanjutkan kenaikan, nah ini bagus untuk Bitcoin seperti itu ya. Tapi ya kita harus antisipasi juga sih. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dalam time frame kan one day sih, kalau kita mulai valid atau enggaknya. Lebih baik kita lihatnya di one day time frame atau daily time frame seperti itu. Dan kita kalau misalnya dari sini masih sekitar 13 jam lagi sebelum closing. Jadi kita lihatlah closingnya bagaimana. Kalau misalnya closingnya di atas ini, ya ini oke gitu ya. Tapi kalau misalnya closingnya di bawah, ya kita harus hati-hati juga lah seperti itu. Tapi kalau kalian tanya, sebenarnya saran saya sebenarnya lebih baik kita sedia cash dulu sih sekarang. Kenapa sedia cash? Karena memang belum, kalau misalnya kita bisa lihat bullish case scenario sekarang, kita bisa dari Bitcoin sendiri ya, dia harus bisa breakout dari channel dia nih gitu ya. Jadi harus bisa breakout keluar dari descending channel ini. Kalau misalnya bisa, ya itu mungkin akan menjadi salah satu bullish scenario. Maksudnya ya mungkin kita bisa mengalami kenaikan lagi seperti itu ya. Tapi ya untuk sekarang lebih baik sedia cash juga, karena kalau kalian perhatiin dari financial market juga sebenarnya keadaan lagi uncertainty-nya tuh lagi naik gitu ya, lagi tinggi gitu. Jadi orang nggak tahu juga, nggak cuma di crypto market tapi kayak di stock market dan lain-lain, di financial market istilahnya memang cukup tinggi gitu ya. Dan kita harus antisipasi juga sih dengan adanya varian baru, pandemik dan lain-lain, ya itu biasanya akan ada efek juga di dalam financial market lah seperti itu. Nah, contohnya adalah ini yang terbaru nih. Kalau kalian tahu kita sering bahas sih Elliott Wave Theory kan. Nah, ini sebenarnya kan wave 2 kita nih, wave correction wave kita. Dan kalau misalnya kita lihat wave correction wave kita ini, sebenarnya ini adalah wave 2 kita nih waktu correction 2019. Tapi yang terjadi adalah kita udah berhasil nih mau masuk ke dalam wave tiganya lagi istilahnya. Tapi hal unexpected ini terjadi. Ini yang saya highlight di dalam kotak warna kuning ini gitu ya. Kita turun, dan kalau kalian lihat time frame-nya ini tanggal bulan Februari, bulan Maret gitu ya. Memang baru-baru mulanya nih pandemik gitu ya, coronavirus seperti itu. Nah, ini adalah unexpectednya, dan kita harus bisa sekarang mungkin lihat seperti ini karena kita belum fully recover ya. Kita bisa lihat Indonesia masih ada fighting dengan virusnya juga dan lain-lain. Dan sekarang kita lihat di Amerika juga lagi naik, dan ini akan bisa juga nih menjadi salah satu faktor ekonomi belum bisa recover seperti itu. Kita lihat secara makro time frame-nya sih kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi itu kalian harus waspada juga seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke dalam strategi investasinya nih. Bagaimana sih? Nah, contohnya nih, saya kasih contoh. Yang pertama adalah Ethereum USDT.
sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat, kalau menurut strategi saya sih lebih ke arah kita lihat ke depan investasi gitu ya. Jadi bukan lihat untuk trading doang bulanan ataupun harian gitu. Jadi lebih ke arah time frame-nya tuh tahunan. Kita lihat seperti 2 sampai 3 tahun lagi mendatang tuh bagaimana gitu ya. Nah, contohnya kita lihat Ethereum yang selalu saya highlight sebenarnya kalau lagi analisa nih, mau beli koin apa atau mau beli kripto apa yang bagus, yang pertama adalah fundamentalnya harus kuat. Jadi ini nanti contoh-contohnya nih udah pasti kuat gitu ya, karena memang udah kita analisa juga, lalu udah tahu gitu dari seluk beluknya dan lain-lain, planningnya gitu ya. Makanya itu yang pertama, syarat pertama ya, contohnya Ethereum. Kita tahu Ethereum nomor 2, kita nggak usah bahas lagi. Nah, secara all time high-nya dia di berapa? Dia baru aja all time high di bulan Mei sekitar 4.300 kan, dan naik kencang banget. Nah, sebenarnya kita harus lihat juga adalah proyeksi ke depannya bagaimana. Kalau misalnya kita lihat dari sekarang, misalnya kita beli nih kemarin di harga 1.700 gitu ya. Target kita adalah dia kembali lagi ke all time high istilahnya. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ini kita naik hanya 156% gitu ya. Ini sebenarnya cukup banyak 156% ya. Tapi kita lihat ini untuk Ethereum. Target Ethereum berapa? Target Ethereum mungkin ya bisa ke 10.000 pun. Nah, 10.000 ini juga cukup oke sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dalam 2-3 tahun mendatang lagi, Ethereum mungkin bisa ke 10.000 kalau menurut saya. Jadi sekitar 486%. Bagus dong, bagus. Tapi salah satunya lagi, kalau misalnya kita mau lihat gimana ya, kita mengambil kesempatan gitu ya untuk mendapatkan gain yang cukup banyak juga, kita bisa lihat lagi koin fundamental lagi yang hidden gem, istilahnya yang masih berpotensi, lebih berpotensi lagi, istilahnya mereka dapat peluang profitnya tuh lebih besar seperti itu. Contohnya yang saya lagi lihat sebenarnya kalian tahu juga mungkin, yaitu Polkadot atau DOT gitu ya. Memang saya lagi perhatiin DOT juga. Jadi kita bahas DOT sama Ethereum, kita bandingkan keduanya. Bukan berarti bandingin DOT ini lebih bagus dari Ethereum. Secara fundamental saya berani bilang bahwa memang Ethereum ini lebih kuat daripada DOT untuk ekosistemnya. Tapi ya kalau kita lihat untuk potensinya gain yang mendatang, ini ya DOT ini lebih oke gitu ya. Kita bisa lihat Polkadot all time high-nya tuh di $50 gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya kita beli kemarin nih $10 contohnya. Kita beli kembali lagi ke all time high aja nih. Ya mungkin nih sekitar 370%. Jadi cukup lumayan banget 370% dibandingkan dengan Ethereum sekitar tadi berapa? 150% seperti itu. Jadi jauh lebih banyak. Tapi nggak cuma itu. DOT ini masih evolving. Jadi mereka masih upgrade gitu. Jadi masih banyak sekali kemajuan-kemajuan untuk ekosistem Polkadot sendiri gitu. Jadi belum dewasa, jadi masih di growth phase istilahnya. Jadi menurut saya Polkadot ini masih bisa naik, mungkin bisa ke 100 atau $250 itu masih bisa untuk DOT. Dan kalau kalian lihat selama misalnya kita lihat investasi 2-3 tahun lagi, kurun waktunya ya, kita lihat nih, kita beli $10, kita jual di $250, ini sekitar 2.200%. Ya lumayan banget kan. Di mana lagi kita bisa investasi dengan harga 2.200. Tapi kembali lagi, disclaimer on, kita nggak tahu ke depannya bagaimana, ini hanya proyeksi juga gitu ya. Seperti itu, makanya lebih baik kalau menurut saya, kalau saya sendiri lebih beli DOT, Polkadot daripada Ethereum, seperti itu. Tapi ya kita bisa lihat juga untuk saat bagaimana kalau misalnya dia turun lagi gitu. Jadi kita beli turun lagi, itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, sebenarnya gampang sih kalau misalnya kita lihat seperti itu. Yang pertama kita harus tahu fundamentalnya kuat. Jadi kalau misalnya dia turun pun kita nggak takut. Jadi kalau misalnya kayak Polkadot nih, kalian beli contohnya, kalian beli di daerah nih di sini nih $13. Tapi kan sekarang udah $11 lagi. Jadi istilahnya udah turun gitu ya. Terus bagaimana? Ya kalian nggak panik. Kalian lebih ke arah dollar cost averaging. Jadi kayak setiap bulan beli. Karena kalian lebih ke arah ya kita akumulasi DOT dulu nih sebelum memang dia nanti ada bull run lagi, dia naik kembali. Nah, baru kita panen gitu. Jadi di sini kita tanam dulu seperti itu. Nah, contohnya jadi kita bisa beli nih dollar cost averaging di yang pertama, lalu beli lagi di sini $10. Kalau misalnya dia turun ke $9, beli lagi seperti itu. Tapi kembali lagi harus sesuai plan kalian. Bukan berarti dengan saya bahas kayak gini udah beli Polkadot aja seperti itu. Kalian harus do your own research juga sebenarnya seperti itu. Nah, kita ngomong tadi dengan dollar cost averaging dan lain-lain. Ya, ini juga salah satu sponsor juga untuk video kali ini, yaitu ada crypto.com juga. Dia adalah exchange untuk cryptocurrency juga, the world fastest growing crypto app. Ini adalah penampilannya. Kalian bisa download di Google Play sama di App Store juga. Dan jangan lupa masukin juga nih kode referral code-nya ada di dalam deskripsi gitu ya. Hanya tulis Michael Wyan gitu ya. Nanti kita bisa dapat ininya, bonusnya, perks-nya seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin tadi dengan dollar cost averaging, crypto.com ini juga
kasih kalian fitur recurring buy. Artinya apa? Artinya kalian bisa beli otomatis. Jadi kalian nggak usah kayak mantau setiap hari, oh beli di harga berapa, seperti itu. Kalian langsung bisa secara otomatis setiap tanggal berapa dibeli seperti itu, di harga marketnya seperti itu. Nah, itu adalah fitur crypto.com. Oke, kita langsung masuk lagi ke dalam analogi nih. Kemarin kita sempat bahas analogi cryptocurrency itu bagaimana nih. Cara kita menjelaskan analoginya. Contohnya adalah, yang menurut saya paling gampang adalah kita analoginya sebuah mall aja. Jadi ini lebih ke arah untuk smart contract dan ekosistem. Bagaimana sih kayak kita menjelaskan ke dalam orang awam gitu ya. Nah, contohnya adalah Grand Indonesia. Mungkin kalian tahu ini adalah mall di Jakarta yang paling cukup tenar juga gitu ya. Mungkin kalian yang udah jarang ke mall gara-gara PPKM. Nah, ini mungkin kita bisa lihat dari directory mallnya seperti itu. Nah, contohnya kita fokus dulu nih. Misalnya kita fokus ke West Mall kali ya. Nah, ini di mall ini, anggap mall ini adalah salah satu ekosistem. Contohnya kita jangan mall ini bukan Grand Indonesia. Mall ini adalah Ethereum seperti itu. Jadi mallnya adalah namanya Ethereum. Nah, kalau misalnya kita lihat di mall tersebut pun ada toko-tokonya. Nah, toko-tokonya ini adalah project-project untuk yang ada di dalam ekosistem tersebut. Karena kita tahu nih, kalau misalnya kita lihat di Ethereum project, ini pasti ada yang di apps yang di decentralized finance, di NFT seperti itu, di gaming, pokoknya banyak sekali kategori-kategorinya. Dan seperti di mall juga kita bisa lihat juga nih, ada yang toko-toko di fashion, ada juga di makanan, pokoknya ada di baju, ada di jewelry, watches and accessories, buat di aksesoris seperti jam tangan dan perhiasan. Lalu kita juga bisa lihat ada entertainment dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih dibagi per kategori seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita tahu nih Ethereum, mall Ethereum gitu dengan decentralized aplikasinya. Ethereum ini bisa dibilang lebih yang sudah terdevelop gitu. Jadi udah rame juga seperti itu. Tapi juga ada banyak yang masih baru mau bikin atau baru mulai seperti Cardano dan lain-lain. Contohnya misalnya ini beda mall ya. Misalnya ini mall Ethereum, lalu di sini mall Cardano gini. Cardano baru mulai seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini perbandingannya. Jadi ini salah satu analogi yang kita bisa bahas juga. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi contohnya nih. Nah, ini di Grand Indonesia ini kan juga ada bridge, kalau kalian tahu ada jembatan yang menghubungkan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari smart contract platform juga, ini tuh juga ada yang bisa dibilang bridging juga. Kita pernah bahas juga di video Zilliqa gitu ya. Jadi contohnya tadi Ethereum sama Cardano gitu ya. Nah, dengan adanya Skybridge ini, setiap di apps ini bisa istilahnya terkoneksi gitu. Dan ini pun ada. Jadi dari Ethereum bisa ke Cardano, dari Cardano bisa ke Ethereum. Ini pun gak cuma Cardano sama Ethereum ya. Kita bisa anggap, kalian bisa imajinasi ini ada banyak mall gitu ya. Ada contohnya Binance Smart Chain, ada Cardano, ada Polkadot, ada Solana dan lain-lainnya. Zilliqa juga ada. Seperti itu. Jadi ini secara simpelnya seperti itu. Jadi nanti ada toko-toko yang di apps yang di NFT, di apps yang di decentralized finance seperti itu. Jadi ya cukup menarik lah untuk kita analogi menjelaskan seperti itu. Lalu nggak cuma itu sih sebenarnya, kita bisa lihat juga nih kalau misalnya Ethereum, contohnya kita lihat Ethereum ya, decentralized finance ini udah cukup evolving juga. Kita bisa lihat dari websitenya, contohnya ada DeFi Pulse. Kalian bisa lihat ini adalah aplikasi decentralized yang untuk decentralized finance di ekosistem Ethereum seperti itu. Kita lihat dari lending ada Aave, ini bagus. Lalu kita lihat ada Compound, Maker, Decentralized Exchange yang saya suka nih, Uniswap sama SushiSwap nih cukup bagus juga. Lalu masih ada di bidang derivatif, payment, aset dan lain-lain seperti itu. Jadi cukup banyak juga kalau misalnya kita lihat seperti ini. Nah, contohnya mall. Tadi kita lihat analogi berikutnya adalah mungkin lebih ke arah tanah kosong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan Ethereum ya udah bukan tanah kosong, mungkin dia udah menjadi suatu kota seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya kita kalau misalnya cari tadi tentang Polkadot sama Ethereum ya, kita bisa lihat kalau misalnya Polkadot sekarang masih murah. Kenapa? Karena memang dia belum develop juga, masih baru mulai nih, belum se-advance Ethereum. Jadi harganya pun masih under value lah seperti itu. Makanya kalau misalnya kita lihat harganya murah. Tapi ya potensialnya lebih besar seperti itu. Tapi bukan berarti fundamentalnya lebih kuat ya. Karena tadi saya udah bilang kalau Ethereum ini paling kuat sih. Jadi tergantung, kembali lagi ke dalam risk management kalian, risk profile kalian, sorry. Jadi kalau kalian yang nggak suka risk terlalu banyak ya, kalau kalian mau pilih ya Bitcoin, Ethereum ini udah paling bagus lah kedua ini gitu ya. Tapi kalau kalian yang mau ngambil resiko ya belinya seperti Polkadot, Cardano, itu pun sebenarnya cukup investmentnya cukup safe. Kalau misalnya kalian mau lebih risky lagi ya, kalian bisa lihat nih di bawah ini banyak sekali koin-koin yang bagus juga tapi ya lebih beresiko lah seperti itu.
Nah, itu aja sih video kali ini. Semoga kalian mengerti juga soal analogi dan soal strategi. Semoga kalian mendapatkan informasi baru. And see you in the next video. Bye bye.